Belu, Malaka, mohon izin. Yang kami hormati para pimpinan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, para staf khusus gubernur, singkatnya Bapak Ibu hadirin undangan sekalian yang kami hormati dan kami kasihi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, maka pada hari ini kita semua boleh bertemu dan berkumpul di tempat ini untuk mengikuti acara launching laboratorium biomolekuler Kesehatan Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur, kerjasama antara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Universitas Nusa Cendana Kupang, dan juga Forum Akademia. Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak pejabat Bupati Malaka, para pejabat sipil TNI dan Polri, Bapak Rektor Undana dan para pimpinan perguruan tinggi kesehatan Nusa Tenggara Timur, segenap insan pers dan media massa, singkatnya semua undangan yang saya hormati. Salve, Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mengawali kegiatan pada hari ini tentunya pada tempat yang pertama, marilah kita mensyukuri anugerah dan berkat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas limpahan rahmat dan kasih-Nya, kita dapat bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara peresmian Laboratorium Biomolekuler Kesehatan Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, di Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai tanggal 15 Oktober 2020, jumlah COVID-19 583 kasus. Dari total demikian, tersebar di 21 kabupaten kota, kecuali Sabu Rai 2, dengan jumlah kasus kematian 7. Jumlah pasien yang telah sembuh 402 orang, dan yang masih dirawat 173 orang. Bapak Ibu yang saya hormati, WHO menetapkan standar testing COVID-19 sebanyak 1.000 per 1 juta penduduk per minggu. Harapannya 5.400 sampel per minggu diperiksa di NTT. Namun kenyataannya hanya dapat memeriksa kurang lebih 2.000 sampel per minggu di laboratorium PCR RSUD Profesor Dr. W.C. Johannes Kupang dan tes cepat molekuler yang tersebar di 15 kabupaten kota. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan testing COVID-19 di Provinsi NTT masih rendah. Hal ini disebabkan karena ketimpangan testing yang terjadi karena keterbatasan SDM hingga ketersediaan laboratorium untuk testing corona. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah berusaha untuk meningkatkan kemampuan testing COVID-19 termasuk Provinsi NTT. Berbagai upaya telah dilaksanakan dalam meningkatkan kemampuan testing di NTT melalui gugus tugas COVID-19, yaitu menyediakan ketersediaan laboratorium pemeriksa COVID di RSUD Johannes Kupang, menempatkan 15 alat tes cepat molekuler di 15 RS kabupaten kota, melatih SDM kesehatan untuk pemeriksaan COVID, membangun ruangan tekanan negatif, dan mendukung ketersediaan reagen laboratorium dan SDM untuk pemeriksaan COVID-19 di Provinsi NTT. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk meningkatkan kemampuan testing COVID-19 di NTT, pemerintah daerah tidak berjalan sendiri, namun membangun kerjasama dengan Universitas Nusa Cendana terkait dukungan lahan, gedung, peralatan, serta SDM, dan juga melibatkan Forum Akademia NTT yang banyak memberikan dukungan dalam bentuk gagasan inovatif, tenaga, dan aksi nyata dalam pengendalian dan pengejaran COVID-19. Hasil dari kerjasama ini adalah terbangunnya Laboratorium Biomolekuler Kesehatan Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur berbasis komunal, dengan harapan dapat melakukan pemeriksaan untuk menjaring kasus positif tanpa gejala lebih banyak dan meningkatkan kemampuan deteksi dini. Bapak Ibu yang saya hormati, laboratorium Kesmas ini tidak semata-mata untuk pemeriksaan COVID-19, tetapi mampu untuk menegakkan diagnostik penyakit menular dan tidak menular seperti malaria, DBD, TBC, dan HIV/AIDS di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikianlah laporan singkat dan
memohon kesediaan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk melaunching beroperasinya Laboratorium Biomolekuler Kesehatan Masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semoga Tuhan berkati segala karya kita. Amin. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi. Shalom bagi kita semua. Yang saya kasihi dan saya hormati Bapak Gubernur NTT, Bapak Wakil Gubernur NTT, Bapak PLT Kepala Dinas Kesehatan NTT, Bapak Rektor Undana, Ibu Ketua Sinode Genit, Ibu Pendeta Mary, Bapak Kepala Rumah Sakit Umum Kupang, Pak Mindo, Pak Dr. Mindo, dan tingkatnya segenap hadirin sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati. Selamat pagi dan shalom. Perkenalkan saya Vima. Pagi hari ini saya ingin menyambut kita semua. Selamat datang di Laboratorium Biologi Molekuler Kesehatan Masyarakat. Lab ini merupakan hasil kerjasama antara Forum Akademia NTT, Pemerintah Provinsi NTT, dan Universitas Nusa Cendana. Pertama-tama, mengapa namanya Kesmas? Mengapa kesehatan masyarakat? Karena tujuan lab ini bukan mendiagnosa atau mengobati, tetapi menjaga masyarakat tetap sehat melalui upaya surveillance yang berbasis biomolekuler. Artinya kita menggunakan PCR untuk menentukan strategi pencegahan penularan penyakit. Dan dalam konteks pandemi COVID, agenda dari lab ini adalah melakukan full test, yakni screening massal untuk secara tepat mendeteksi kelompok mana yang sudah ada orang terinfeksi dan kelompok mana yang belum. Pertama-tama, kami sangat bersyukur hari ini karena kita berada di momen yang akan menjadi sejarah bagi generasi masa depan NTT. Sejarah bahwa pada saat pandemi tahun 2020 pernah terjadi suatu inisiatif masyarakat, sekelompok anak-anak muda NTT, saya dan teman-teman Forum Akademia NTT yang gelisah ingin berbuat sesuatu bagi provinsi ini dengan keilmuan kami masing-masing, membantu pemerintah menangani COVID di NTT. Dan keinginan ini kemudian disambut dengan sangat baik oleh pemerintah Provinsi NTT dan Undana. Undana lah menyediakan tempat ini, Pemprov menyediakan dana untuk mengisinya dengan PCR dan alat-alat lab yang lain. Anak-anak NTT, putra-putri NTT dan masyarakat memberikan waktu, uang, tenaga, dan setiap apapun yang mereka miliki untuk membangun laboratorium ini. Oke. Dan terakhir saya ingin para laboran, saya minta Anda untuk berdiri di depan bersama-sama dengan saya. Saya undang semua laboran untuk bersama-sama dengan saya di sini. Saya tahu bahwa waktu kita terbatas, tapi saya rasa cerita ini terlalu berharga untuk tidak kita sampaikan kepada anak cucu kita. Bahwa ketika Anda menguasai ilmu dengan baik, dan ketika ada hati yang baik dan lurus, sesuatu yang besar akan mampu dibuat oleh masyarakat. Dan ketika Anda ada kebaikan di situ, maka tidak mungkin pemerintah dan universitas akan datang untuk mendukung gerakan masyarakat ini. Dan saya sangat yakin semua ini bukan kebetulan. Di masa pandemi ini justru menjadi momentum munculnya suatu kecambah-kecambah riset di NTT. Di saat yang tepat, ketika provinsi ini saat ini dipimpin oleh seseorang yang sangat mencintai riset. Terima kasih banyak, Pak. Anak-anak muda NTT yang hadir saat ini, saya mau bilang di tempat ini, tolong jangan lewatkan kesempatan ini. Untuk belajar sebanyak-banyaknya, kuasai PCR, biomolekuler, nanoteknologi, bioinformatika, ayo lakukan riset dengan kekayaan bahan alam di tanah ini. Orang mungkin banyak yang bertanya, ini dua dokter, saya dan Dr. Alfredo Pono di sini, mereka orang tumbuhan, orang mikroalga, kok sekarang sibuk ngurus kesehatan manusia? Saya yakin banyak yang bertanya seperti itu, malah ngurusin COVID, apa kaitannya ya? Jawabannya karena kami terbiasa memakai suatu tools yang namanya PCR. Mesin fotokopi DNA ini biasa dipakai mau di sel tumbuhan, sel cacing, bakteri, virus, manusia, manapun. Semua yang punya DNA dan materi genetik bisa diuji dengan PCR. Jadi kalau Anda mempelajari tools yang tepat, Anda bisa masuk ke bidang manapun. Berikutnya mengenai progress lab. Oke, mungkin sebelum progress lab ini Ance, ini Lintang, ini Ike, Lia, Erni, Theo, Angga, dan Edo.
Kak Lia dan Okin. Saya perlu merasa mereka ada di sini, tolong berikan mereka aplaus. Karena bahkan sampai hari ini ketika mereka bekerja sukarela tanpa pembayaran 1 rupiah pun, mereka sudah bekerja sejak bulan Juni dan aktif bekerja sejak 1 September, tanggal 30 September 2020. Melakukan optimasi untuk bagaimana kita melakukan suatu metode yang lebih memiliki nilai terobosan. Full test. Terima kasih banyak buat Anda semua dan saya akan mencatat ini sebagai suatu peran penting dari putra-putri NTT. Kredit Bino kami silakan. Selamat pagi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam kebajikan. Nama budaya. Yang saya hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Laskodat, sekaligus sebagai Ketua Dewan Penyantun Universitas Nusa Cendana, Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur yang saya hormati, anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Ketua Sinode Gemik, Bapak Pejabat Bupati Malaka, Bapak PLT Kadis Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, staf khusus, staf ahli, seluruh pejabat yang saya hormati, bersama saya hadir para wakil rektor 1, 2, 3, dan 4, para dekan, dan seluruh tamu undangan yang saya cintai. Pagi ini saya berbahagia. Berbahagia karena berdiri di hadapan seorang gubernur, pemimpin di Nusa Tenggara Timur ini yang punya karakter. Kita orang NTT ini, orang bilang kita keras. Kita hidup di atas tanah yang keras. Dan oleh karena itu kita juga membutuhkan seorang pemimpin yang berkarakter agak sedikit keras menghadapi semua tantangan dan hambatan yang ada di provinsi ini. Karena itu saya menyatakan apresiasi yang sangat besar pada kepemimpinan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur yang berkenan untuk mendorong adanya laboratorium biomolekuler kesehatan masyarakat di provinsi ini, kerjasama atas inisiasi dari adik-adik di Forum Akademia NTT. Atas inisiasi dari adik-adik ini, Pak Elsi dan teman-teman yang lain, kerjasama ini yang sudah dimulai sejak beberapa bulan yang lalu, April, memungkinkan hari ini kita meluncurkan suatu laboratorium yang sangat diperlukan dalam situasi pandemik seperti saat ini. Waktu diminta untuk bekerja sama, Pak Gubernur minta Undana. Sebenarnya Undana punya fasilitas ini belum jadi rumah sakit, masih klinik. Tapi seorang pemimpin, dia langsung mengatakan, mengeluarkan satu keputusan bahwa klinik Undana ini berstatus sebagai rumah sakit penyangga penanganan COVID di NTT. Itu adalah satu keputusan politik yang sangat berani, walaupun secara de jure belum berstatus sebagai rumah sakit. Terima kasih Pak Gubernur atas putusan politik ini. Keputusan itu memungkinkan kita juga didorong kinerjanya untuk menyediakan semua kemungkinan pelayanan bagi masyarakat, pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya dalam situasi pandemi saat ini. Dan atas dukungan Pak Gubernur juga sejumlah besar fasilitas sudah disiapkan di sini bersama kami dengan segala kapasitas kita untuk menyediakan anggaran dan fasilitas yang lain, memungkinkan pada waktunya Pak Gubernur dengan adanya laboratorium biomolekuler ini adalah satu syarat bagi klinik Undana naik status menjadi rumah sakit. Dan saya akan bertanggung jawab sepenuhnya Pak Gubernur terhadap fasilitas yang sudah disediakan di sini, sehingga pada waktunya rumah sakit ini, klinik ini akan secara de jure
berstatus sebagai rumah sakit. Saya punya target Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, mungkin Januari 2021 ini akan naik status sebagai rumah sakit. Kami sudah membentuk tim untuk percepatan perubahan status dari klinik menjadi rumah sakit. Dan kami berharap status secara politik Rumah Sakit Udara sebagai rumah sakit penyangga COVID, pada Januari kalau perubahan status, dia akan berubah menjadi rumah sakit penyangga rumah sakit daerah West St. Yohanes dalam pelayanan kesehatan. Itu komitmen kami, dan kami akan berupaya sekuat tenaga. Dalam catatan kami, Ketua Tim Percepatan Pak Domi Mere sudah menyampaikan sejumlah catatan yang harus kami sediakan di sini untuk pelayanan kesehatan. Terakhir yang masih kami butuhkan, mungkin IPAL, instalasi penanganan air limbah. Dan dalam waktu dekat kami akan bangun mungkin di akhir tahun ini fasilitas yang cukup mahal ini akan tersedia di sini. Demikian juga dengan sejumlah fasilitas yang lain yang sudah disediakan oleh pemerintah Provinsi NTT, kami akan bertanggung jawab untuk menggunakannya secara baik untuk pelayanan kesehatan di NTT. Bapak Gubernur yang saya hormati, laboratorium biomolekuler ini dia akan berada di bawah Rumah Sakit Udara. Kepala laboratorium ini akan bertanggung jawab secara struktur dan manajemen ke dalam maupun keluar. Pimpinannya kami sudah tetapkan Pak Gubernur, Ibu Dr. Elizabeth, dengan koordinasi di bawah Kepala Klinik sini Pak Dr. Sujito. Mereka tentunya baru bisa berjalan kalau didukung oleh teman-teman di Forum Akademia NTT, laboran, dan semua yang mendukung pelayanan kesehatan khususnya penanganan COVID-19 pada situasi saat ini. Saya percaya dengan kerjasama yang baik sebagaimana tadi Dr. Hima katakan, maka niat baik ini kita akan wujudkan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat NTT. Mudah-mudahan kehadiran ini benar-benar akan mendorong kinerja pelayanan kesehatan sehingga kita pun akan berinisiatif dari timur untuk mendorong kemajuan-kemajuan inovasi-inovasi di bidang pendidikan, sains, dan teknologi untuk kemaslahatan banyak orang di NTT. Saya bertanggung jawab sepenuhnya dengan didukung oleh semua instrumen yang ada di lingkungan Universitas Nusa Tenggara, seluruh pimpinan, seluruh pegawai, dan seluruh mahasiswa. Sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak pada Gubernur NTT dan dukungan politik dari DPRD NTT sehingga memungkinkan kita menyediakan fasilitas yang sangat diperlukan bagi masyarakat NTT. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam, nama budaya, salam kebajikan, Om Santi 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 Om. Sekian. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati dan kami kasihi, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur, dan hormat kepada Bapak disilakan. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dengan begitu kan semangat. Yang saya hormati Rektor Universitas Nusa Cendana, yang saya hormati Ketua Forum Akademika. Ya, mohon maaf karena bukan star dari Wakil Gubernur. Ini yang penting hari ini yang itu, jadi kita mulai dari situ dulu. Ini bukan struktural, ini fungsional, yang punya fungsi yang kita mulai dulu. Nah, baru nanti yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur, Ibu Ketua Sinode Gemit, Ibu Doktor Pendeta Mary Kolimon, dan semua kita yang berbahagia pada hari ini. Kadis-kadis ya itu tanggung jawab dia lah, jadi gubernur tidak perlu sapa lah. Kita bersyukur bahwa provinsi ini terus bergerak maju dengan khususnya anak-anak muda yang terpanggil dengan ilmu pengetahuannya untuk kembali. Mereka tidak harus kembali ke NTT,
mereka punya hidup dengan pengetahuan yang ada. Seharusnya mereka tidak perlu pulang, mereka akan hidup bagus, dibiayai dengan baik. Tapi hari ini kita tahu bahwa bukan saja Nona Vina Bui, tapi juga ada Alfred, ada beberapa lagi dokter yang dari luar yang kembali, dan kita bersyukur untuk itu. Di saat pandemi ini tentunya kita belajar banyak hal, termasuk saya juga belajar. Dan itu ciri khas manusia, dia harus belajar terus. Dan oleh karenanya saya berterima kasih kepada Universitas Nusa Cendana untuk sekian kalinya hadir untuk memberikan sumbangan pemikiran, gagasan, dan riset yang berarti. Tempat ini saya harus sampaikan bahwa riset Undana yang saya rasa nomor satu adalah Sophia. Bagi sebagian orang anggap ini Sophia ini karena minuman alkohol, orang tidak anggap. Tapi bagi saya adalah ini sebuah hasil riset yang tidak gampang, dan menurut saya nanti di dunia akan diidam-idamkan minuman ini. Kita mulai dari minuman dulu. Sophia ini adalah riset yang ditemukan, dan rupanya minuman alkohol ini kalau orang minum bangun pagi tidak pusing. Lalu saya tanya, kenapa dia tidak pusing? Karena ingredients di dalam Sophia itu tidak akan menarik air terlalu banyak dari serat otot, sehingga kalau orang minum pun boleh dia agak sedikit oleng, tetapi dia tidak akan membuat orang pusing kepala karena ingredients di dalam itu riset. Karena itu banyak hari ini para menteri, pengusaha-pengusaha top di dunia lagi menikmati minuman ini. Banyak yang kasih nama macam-macam, tapi itu minuman saya bilang itu menunjukkan kualitas intelektual dari manusia Nusa Tenggara Timur. Karena itu terima kasih Undana atas riset yang luar biasa ini. Kalau kita minum minuman mahal, saya minum Hibiki itu Hibiki 30, itu sekarang harganya sekitar 30-40 juta. Nah, tapi sudah jarang dapat, itu pun tidak mungkin dapat. Hari ini minum Hibiki pun saya masih bisa pusing, tapi kalau minum Sophia. Jadi kalau Ibu Pendeta, kalau malam mungkin kurang agak minum Sophia sedikit, akan membuat enak nanti. Itu karena tugas saya bukan riset, tugas saya marketing. Nah, karena itu saya di depan forum ini saya harus menjual produk kebanggaan Nusa Tenggara Timur, di mana produk ini dibuat oleh orang-orang yang punya keahlian untuk meriset itu. Karena itu saya sangat berbangga di tempat ini hari ini, karena tidak ada, dunia ini akan menuju masa depan tanpa riset. Dan karena itu saya paling gembira dalam hati saya untuk menemukan anak-anak muda yang punya kemampuan hebat dan kembali Nusa Tenggara Timur. Itu bahagianya luar biasa. Kenapa? Kalau riset itu membuat kita menemukan Tuhan. Jadi kalau orang bilang saya bersyukur karena memiliki Tuhan, ya itu lewat riset. Setelah riset dia tahu luar biasa Tuhan, ya. Nah, kalau tidak riset tidak tahu luar biasa. Orang umum saya dia tidak tahu Tuhan. Karena lewat riset saya ambil contoh paling sederhana. Dari dulu itu saya paling bertanya, masa sih orang tanpa berhubungan intim hamil? Nah, kan begitu kalau kita dengar pun. Yesus diperanakan bukan lewat, tapi oleh Roh Kudus, dan dia hamil. Perempuan ini perawan hamil. Mana kita percaya waktu itu? Tapi riset hari ini membuktikan bahwa itu ilmu pengetahuan. Keajaiban yang dilakukan itu karena kita belum nyampe zaman itu. Tapi zaman sekarang ada gadis masih virgin, bisa hamil, dia melahirkan tetap virgin. Hari ini ilmu pengetahuan sampai pada level itu hari ini. Itu riset yang dilakukan. Jadi karena itu riset-riset untuk sebuah kemajuan bangsa, provinsi,
organisasi apapun harus dilakukan dengan riset. Karena itu saya mendorong terus dan lewat Politeknik, Politani, Undana, seluruh perguruan tinggi yang ada untuk mendorong riset secara serius. Kami sudah siapkan anggaran tahun depan itu kami punya riset, akan punya laboratorium yang cukup, akan ada untuk dari tumbuh-tumbuhan, dari hewan, siapkan betul untuk kami punya riset yang hebat. Kita tahu bahwa hepatitis C adalah virus yang sampai hari ini pun belum ada vaksinnya. Dan Nusa Tenggara Timur lewat follow-up kita mampu untuk menyembuhkan hepatitis C. Dan itu di dunia belum ada. Kita mampu lakukan itu. Siapa yang temukan? Orang NTT. Riset yang melakukan itu. Dan kita harapkan ini akan kita produksi untuk kita mampu mengobati setiap orang yang mengalami sakit hepatitis C. Ini kemajuan-kemajuan seperti ini yang akan berlanjut terus hanya lewat riset dan hanya lewat orang-orang yang kita siapkan. Bukan saja ini kan manusia yang ada hari ini berjuang sendiri-sendiri tanpa bantuan pemerintah. Mereka jadi seseorang terpanggil pulang untuk membangun provinsi. Ini kan begini. Tapi kan tidak boleh selama-lama provinsi ini seperti itu. Provinsi ini harus punya desain kemana dia menyiapkan anak-anak mudanya untuk melakukan pendidikan macam apa ke depan sehingga mereka banyak mengisi laboratorium-laboratorium untuk mendapatkan hasil-hasil yang luar biasa. Saya sangat berkeyakinan itu karena kalau manusia NTT itu keras karena alamnya, maka pohon-pohon dan binatang serta di dalam lautnya pun punya ciri khas yang luar biasa. Dan saya yakin itu. Itu harus dapat kita temukan lewat riset-riset kita. Kita bersyukur hari ini bahwa Nona Fima Inabui dengan teman-teman mampu membuat terobosan-terobosan seperti itu. Saya tahu ada penderitaan luar biasa di situ. Tidak ada yang jalannya enak, itu tidak enak. Orang kalau enak itu tidak bersyukur. Semuanya jalan, semuanya suka luar biasa. Orang tidak merasa itu, tidak ada dinamika hidup. Coba aja cek orang-orang yang hidup lahir yang siapapun terisi baik, memang dia jenuh. Itu karena jenuh dia, karena hidupnya enak terus, jadi dia tidak suka lagi. Ada orang yang tidak suka enak, karena dia enak terus. Nah, itulah dinamika hidup. Dan hari ini kalau saya lihat bagaimana Dr. Fima itu masih muda dan merasa kami terpanggil luar biasa, ya saya teringat kalau dulu kan saya muda seperti itu juga. Agak energi yang luar biasa untuk berontak di situ. Karena itu kita bersyukur bahwa laboratorium biomolekuler untuk kesehatan masyarakat yang dibantu oleh Universitas Nusa Cendana kita dapat pakai dan mulai hari ini seluruh rapid test dan swab gratis di Nusa Tenggara Timur. Saya kemarin panggil mereka semua, saya hitung. Kalau pakai program ini, artinya saya tidak perlu lama lagi biaya banyak orang untuk swab. Jadi terbatas sudah. Setelah surveillance dibuat segala macam, lalu yang kemungkinan saja kita dorong ke Undana, ke St. Johannes. Karena itu setelah saya hitung ya tidak terlalu banyak lah uang itu daripada kita ambil PAD untuk orang dalam menderita, lebih baik kita lepas, sudah cari yang lain lagi. Jadi sekarang itu saya hitung mulai hari ini masyarakat Nusa Tenggara Timur yang akan melakukan perjalanan ke Jakarta atau kemanapun, apalagi Desember nanti, anak-anak yang berangkat untuk sekolah ke luar NTT tidak lagi dibebani oleh swab ataupun rapid test dengan anggaran-anggaran seperti itu. Saya telah menandatangani Pergubnya kemarin dan berlaku hari ini, semua masyarakat Nusa Tenggara Timur gratis. Saya juga sampaikan juga bahwa riset dari Nusa Tenggara Timur menghasilkan herbal seperti ini untuk COVID. Awalnya itu Dr. Mindo itu dengan istrinya itu kan tidak benar bagi saya. Orang hina saya punya obat ini. Saya bilang ini riset loh. Orang tidak percaya. Tapi orang yang punya dokter yang sakit di rumah di Jakarta di
Wisma Atlet, akhirnya mereka minta pakai obat ini hari ini di Wisma Atlet. Jadi di Nusa Tenggara Timur kita ada, walaupun ini formula herbal, tapi WHO telah mengakui bahwa herbal termasuk adalah obat yang perlu dikonsumsi untuk mengobati COVID. Dan kita jauh sebelum WHO umumkan, kami setelah mereka minum obat dan tidak sembuh, baru mereka minta saya obat. Tadi pagi saya bangun, saya lihat ada dokter Oyak kirimkan saya WA dari dokter siapa itu di Jakarta sana. Terima kasih kepada Gubernur NTT, kami sudah terima lagi dan teman-teman sudah negatif semua. Ya, terima kasih. Karena itu ini bukan obat gigi bertapa di Semau lalu saya dapat. Ini riset. Saya suruh mereka riset. Masa orang di Filipina bisa dapat riset, orang mana-mana bisa riset. Masa orang NTT, saya tanya, kau sekolah dulu? Sekolah ini. Lo sekolah ini kan bisa kau buat pada begini-begini. Bisa Bapak. Nah, bikin dong. Nah, ini maksud saya. Daripada kalian pulang tanganga-tanganga saja, atau orang Kupang. Tanganga-tanganga ditanya, sekolah dari mana? Kita sebutnya pun kita lompat-lompat dong sebutnya, tapi hasil tidak ada. Tapi sekarang dengan kehadiran semua, saya pribadi mohon maaf karena kadang-kadang lupa masker itu, cuma saya percaya diri. Jadi saya jangan minum ini karena saya tanya kalau Bapak tahu rasa-rasa dekat-dekat saya terus kau punya tenggorokan dan problem, kau bilang bisa cepat-cepat karena saya bisa obat. Karena saya sudah punya obat. Entah obat ini diakui oleh siapapun, tapi obat ini saya sudah obatin teman-teman saya, teman-teman pengusaha kaya-kaya di Jakarta, di Surabaya, di Denpasar. Saya minta mereka bahkan yang sudah masuk kepada ICU yang sudah bernapas susah, saya kirim lewat susupkan masuk dan 3 hari di dalam keluar dari ruang ini ventilator. Nah, ya kalau gubernur punya tidak sekolah itu, kita bukan sekolah itu barang. Nah, itu dilakukan dan 3 hari dia bisa keluar dan sembuh. Ini karena itu saya harapkan siapapun di Nusa Tenggara Timur, harganya ini kalau jual 2,5 juta. Gubernur lagi jualan. Tapi karena khusus dokter gratis. Kemarin disita 23 anggota militer yang datang dari Denpasar. Mereka minum teratur, lapor pada gubernur. Setiap kali minum, serdadu semua antri baru minum. 4 hari tes lagi, mereka negatif. Jadi 4 hari saja mereka negatif. Nah, ini kenapa lakukan itu? Karena itu riset. Karena itu saya menyambut gembira laboratorium ini hadir di sini. Tetapi tidak cukup hanya sampai seperti itu. Saya setuju dengan Dr. Fima Inebui tadi. Tidak cukup, kita harus melakukan riset-riset lanjutan. Saya ingin agar ke depan orang NTT itu awet muda terus. Khususnya gubernurnya. Karena itu saya berdoa pada Tuhan dan tarik mati saya dulu. Biar saya nikmati umur panjang dalam keadaan muda. Nah, jadi umur panjang bukan tua. Umur panjang tua itu tidak guna. Umur panjang tapi muda. Nah, kalau ada orang kalau mati hidup itu tergantung Tuhan, tidak bisa kita bilang saya akan tetap umur panjang tidak mati. Itu urusan Tuhan. Mati hidup urusan Tuhan. Tapi umur panjang bisa kita bikin. Umur panjang dan tetap muda. Kalau umur panjang tua biar angka sudah. Tapi kalau umur panjang tetap muda, perkenankan saya umur sampai 100 tahun, tetap umur macam 50 tahun. Itu luar biasa itu. Kalian sudah tahu saya maksud itu, toh? Itu kenapa hanya boleh riset, hanya lewat riset. Kemarin saya bilang kepada Dr. Fima dan Dr. Alfred, saya menemukan sesuatu barang di laut. Saya bukan peneliti, tapi setelah saya lihat seseorang sahabat saya yang tangannya itu masuk dalam air panas mendidih tanpa dia sadari, taruh di baskom, dia masuk cuci, dia pikir air dingin, masuk cuci, tangannya melepuh semua, lalu masukin di minyak itu dan tidak sedikit pun melepuh setelah diambil dan keluar. Saya bilang berarti minyak barang ini dia mampu mengembalikan seluruh genetik di dalam tubuh atau sel dalam tubuh dengan baik. Dan ini di Nusa Tenggara Timur barang ini ada. Cuman memang ini dilarang, dia dilindungi. Karena dilindungi maka kita hanya bisa minta kuota ke depan. Saya lagi minta kepada
menteri terkait, saya tidak boleh ngomong di sini karena ini belum riset. Tapi saya sudah lihat tanda-tanda zamannya ada. Nah, saya minta kepada nanti lab ini jadi tahun depan, kita bisa riset untuk mampu menunjukkan kalau itu dia bisa menyembuhkan sel begitu cepat, artinya mimpi saya untuk awet muda sampai umur 80 tahun itu bisa terjadi, bisa terlaksana. Karena bayangkan, saya lihat dengan mata kepala, nanti kita buktikan. Orang melepuh tangan, masuk di minyak itu, ditarik keluar, dia tidak sedikit pun melepuh. Nah, karena itu memang nangkap ini barang pun susah karena di laut, karena dia dilindungi. Saya meminta kuota, mudah-mudahan kita dapat kuotanya dan bisa kita langsungkan riset. Minta pertama untuk riset dulu. Karena itu saya minta Nona Fima dan Alfred dengan beberapa teman kumpul, saya mau kasih tunjuk barang itu. Dan itu sangat membantu manusia menurut saya. Kalau kita bisa kembangkan ini dengan ilmu pengetahuan tentunya supaya mereka bisa dikembangbiakkan. Ini kita harus cari jalan, budidaya. Sampai sekarang ini belum mampu kita budidaya. Tapi apabila kita mampu cari akal supaya kita budidayakan, maka ini akan terobosan terbesar di dalam sejarah riset dan ilmu pengetahuan di dunia ini. Dia tahu bahwa fish oil yang kalau kita minum supaya kita segar, awet muda, fish oil dari Amerika itu kan datang dari ikan. Tapi fish oil yang punya New Zealand itu datang dari penelitian riset ikan makan apa sehingga punya ingredients di dalam fish oil, di dalam ikan itu. Nah, itu ditemukan oleh orang Kupang. Penelitinya adalah orang Kupang. Jadi itu luar biasa anak-anak Nusa Tenggara Timur ini di luar negeri, mereka mampu membuat terobosan-terobosan yang hebat. Saya minta beliau untuk kembali untuk salah satu dengan proyek yang ke depan ini. Karena itu sekali lagi saya terima kasih buat semua yang hadir untuk mendukung seluruh program kerja pemerintah, tentunya bersama-sama dengan anak-anak muda yang terpanggil. Ya tadi saya dengar bilang menyerahkan uang, ya saya dengar jadi gubernur pun terpanggil lah. Saya pikir abis ini kita mulai duduk sama-sama, karena peneliti itu kalau tidak dapat uang cukup nanti lama-lama dia berhenti. Karena itu saya minta abis ini kita duduk, kita hitung berapa yang layak, tapi sesuaikan dengan kemampuan keuangan Nusa Tenggara Timur. Ini uang NTT kan namanya provinsi termiskin. Jadi ya ada, tapi ya penuh dengan penderitaan. Kita lagi fokus kita kepada pertanian, peternakan, perikanan, dan infrastruktur. Kita lagi fokus di situ. Mungkin 2022-2023 kita pelan-pelan kurangin pelan-pelan, karena mulai jadi kita akan menuju kepada riset, kita akan kuatin riset, dan teman-teman riset tidak usah pusing lagi. Mungkin makanan dari rumah tetap bawa sebagai ibu yang mengasihi anak, tetapi sebenarnya bukan karena itu, tapi sudah tersedia makanan yang cukup, kehidupan yang layak bagi seorang peneliti. Nah, peneliti kadang-kadang selalu tidak dianggap. Peneliti ini model seperti kalau di militer atau di Polri itu intelijen. Dia tidak pernah dapat nama, biasa di belakang saja. Nah, tapi juga hati-hati karena dulu ada peneliti yang menyampaikan penelitian telur itu tidak boleh dikonsumsi banyak-banyak karena itu kolesterol. Sekarang ada penelitian melanjutkan karena rupanya dulu dia hanya sampai di lab, tidak pernah sampai di orang. Nah, sekarang ternyata telur kuning telur itu sangat baik buat manusia. Lihat lanjutan riset yang dicoba di manusia, sebanyak-banyak mengkonsumsi kuning telur akan berguna bagi manusia. Berarti riset itu jangan hanya sampai di riset, tapi harus dipakai terapan supaya dia berguna sehingga kita bisa menguji betul itu berguna atau tidak. Nah, itu penting sekali. Demikian sambutan saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Shalom. Ini Nona Fima dengan teman-teman, lu pada ikutin, gubernur mendampingi. Hormatan. Nah, laporan. Lu Nona Fima, dari laporan semua betul ikutin. Gubernur dengan wakil Pak Rektor.
kamu bicara memang dari mulut. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dengan ini begitu. Saya memotong kita ini sebagai tanda dimulainya beroperasi laboratorium biomolekuler kesehatan. Atas Tuhan yang Maha Esa yang sungguh mengatur semua kita pada hari ini. Bersama ini saya dengan dihadiri Pak Gus, Pak Rektor, Dr. Alfredo, kita membuka secara resmi kegiatan penelitian di laboratorium biomolekuler kesehatan masyarakat NTT. Luar biasa, selamat. Luar biasa. Terbatas ya wartawan tidak ada semua. Ya, kita bisa jadi yang lain bisa aja. Udah bisa. Selamat pagi Pak Menteri. Selamat pagi. Pagi. Senang sekali lihat Pak Menteri hari ini. Kami mas begitu saya menunjuk apa sih? Padahal asli kami bersyukur karena bisa bertatap muka dengan Pak Menteri Kesehatan. Karena hari ini kami memulai operasinya laboratorium biomolekuler kesehatan masyarakat. Kami bersama saya di sini ada Wakil Gubernur, ada Profesor Fredrik Benu, ada Rektor Udana, juga ada penanggung jawab Dr. Bima Inabui bersama teman-teman. Nah itu kami di sini untuk kami sampaikan sebagai laporan kepada Pak Pri bahwa ini pertama kali dalam sejarah pelayanan laboratorium di Indonesia bisa untuk melakukan full test terhadap masyarakat, di mana kami tidak perlu semuanya yang masuk di PCC Anies rumah sakit, tetapi kami cukup melakukan tes di tempat ini untuk bila yang negatif tidak dikirim ke sana, yang kemungkinan positif saja kami lanjutkan ke rumah sakit yang lain. Apakah Pak Menteri mendengar dengan baik kami punya pandangan? Jelas Pak, tegas Pak, lancar Pak. Karena itu kami sangat berbangga dengan semua yang ada di tempat ini untuk mendengar arahan dan bimbingan daripada Pak Menteri Kesehatan agar kami bisa maju lagi untuk menangani masalah kesehatan di Indonesia. Terima kasih.